Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Gunarpratama, NPM 224111192, kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang mengenal buku Kriminal Hukum dan Bisnis. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa pengertian hukum dan bisnis. Berikut adalah pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan jasa dan keuangan terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat. Berikutnya ada tujuan hukum bisnis. Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM atau UKM. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis itu tersendiri meliputi bidang-bidang berikut, antara lain: 1. Kontrak dagang, 2. Aspek hukum dan badan usaha, 3. Hubungan kerja, 4. Hak kekayaan intelektual industri, 5. Larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, 6. Perlindungan konsumen, 7. Pajak, 8. Pertanggungan, 9. Penyelesaian sengketa niaga, 10. Kebangkrutan, 11. Undang-undang lalu lintas, 12. Hukum perbankan dan sekuritas, 13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Selanjutnya, pentingnya hukum bisnis. Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur produk bisnis di negara ini. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum perusahaan sangatlah penting. Masalah kompensasi. Hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegangan saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian. Pendirian perusahaan. Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Memulai bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Seorang pengacara hukum bisnis memiliki pengalaman dengan semua peraturan yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasi dengan sukses. Berikutnya ada sumber hukum bisnis. Hukum perdata atau KUHP perdata. Hukum perdata misalnya hukum perjanjian atau kontrak, hak-hak kebendaan sebagai sumber di mana terjadinya bisnis. Yang kedua, hukum dagang atau KUH dagang. Hukum dagang contohnya kewajiban pembukaan perusahaan, persekutuan, atau firma atau CV, asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang, perantara, keagenan maupun distributor dan sebagainya. Yang ketiga, hukum publik atau pidana ekonomi atau KUH pidana. Hukum publik. Misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi, bisnis, penyelundupan, illegal logging, atau korupsi dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip hukum bisnis.
Hukum bisnis dibuat dan diterapkan dengan menggunakan beberapa prinsip, yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini memiliki makna sebagai kesadaran yang dimiliki setiap pelaku bisnis terkait dengan kewajiban dan dalam dunia bisnis. Dalam bisnis, setiap orang yang terlibat hendaknya mengikuti setiap nilai, norma, dan undang-undang yang ada dengan kesadaran bahwa semuanya merupakan hal yang baik. Bila kesadaran ini muncul, maka akan menciptakan kecenderungan untuk berpikir dan menimbang sebelum bertindak. Prinsip kejujuran. Prinsip ini menjadi nilai penting dalam bisnis. Setiap bisnis tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya nilai-nilai kejujuran. Dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, maka seorang pembisnis akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari berbagai pihak, seperti konsumen, mitra, klien, ataupun supplier, baik dalam hal komersial, material, maupun moral. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut bahwa dalam bisnis semua pihak yang terlibat harus mendapatkan keuntungan sesuai porsinya. Prinsip ini juga berlaku dalam persaingan agar mereka yang menjalankan bisnis selalu menciptakan situasi yang menguntungkan tanpa merugikan pihak manapun. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan memiliki makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis harus mendapat perlakuan objektif atau sama. Perlakuan yang sama ini tentu disesuaikan dengan aturan yang ada serta mengedepankan rasionalitas. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Integritas moral menjadi prinsip yang tak kalah penting dalam sebuah aktivitas bisnis. Diharapkan orang-orang dapat bersikap baik dan profesional sehingga dapat menjaga nama baik diri sendiri maupun bisnis atau perusahaan yang dijalankan. Selanjutnya, fungsi hukum bisnis. Masalah dalam bisnis tak hanya soal izin berbisnis, namun ada masalah dengan saingan bisnisnya yang sering kita membuat pelaku bisnis mesti bermasalah dengan hukum. Maka dari itu, dengan berjalan dengan lancar, tak ada salahnya kita juga mesti mengetahui lebih detail mengenai hukum dalam berbisnis. Pengertian dari hukum bisnis saja tidak cukup saat kamu tahu lebih dalam mengenai hukum bisnis. Biasanya sudah kita banyak tahu mengenai definisi hukum bisnis, kita juga wajib tahu mengenai fungsi dan juga tujuannya. Fungsi yang pertama dan kedua. Yang pertama, hukum bisnis pun bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk para pelaku bisnis. Dengan cara mempelajari hukum bisnis, maka mereka dapat mengetahui banyak sedikitnya seluk-beluk mengenai berbisnis yang baik ataupun juga menguntungkan. Yang kedua, fungsi hukum bisnis yang kedua adalah seorang pelaku bisnis bisa lebih atau tahu tentang hak dan kewajibannya saat mendirikan sebuah usaha. Hak berbisnis salah satunya mungkin dapat menawarkan sebuah produk apapun sebagai produk bisnis andalannya. Yang terpenting adalah produk bisnisnya tidak akan menyimpang dari aturan perundang-undangan serta tidak akan merugikan orang lain. Sementara untuk masalah kewajiban pelaku bisnis adalah membayar pajak. Jadi kalau kita mengerti hukum bisnis dengan baik, maka seharusnya kita tidak akan melupakan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Oke, sepertinya materi yang saya sampaikan kali ini sudah cukup. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.